Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur nikmat Allah berikan kepada kita sekalian atas sehat yang kita rasakan, kesempatan Allah berikan, nikmat iman, nikmat Islam senantiasa ada dalam diri kita. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita membawa iman, membawa Islam, amin. Terlebih nikmat sehat kali ini dan nikmat kesempatan, teringat selalu akan hadis Rasulullah SAW, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal ghibah, as-sihah wal faragh. Sebuah kenikmatan yang sering banyak orang lupakan adalah nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Mudah-mudahan senantiasa kesehatan yang kita bersama-sama rasakan kali ini menjadikan kesempatan juga untuk bersama-sama memaksimalkan sisa-sisa waktu kita terus mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Persiapan kita pasti entah lama atau lambat ketemu dengan Allah. Untuk itu sedini mungkinlah kita mempersiapkan diri dengan bertemu dengan Allah kelak nanti dengan membawa amal soleh yang kita lakukan. Mudah-mudahan, amin. Salat dan salam seiring kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita pun sebagai umat yang memaksimalkan agar sunnah-sunnah Rasulullah dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam harapan mudah-mudahan kita semua syafaat jadi yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, termasuk mudah-mudahan tabarukan membaca kitab Nasaihul Ibad memberikan dampak yang baik buat kita semuanya, kehidupan kita semuanya. Al-Adziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sempat tertunda ya pengajian. Alhamdulillah kita mulai kembali dan sekarang masuk kepada babus tsunai. Babus tsunai adalah bab tentang dua perkara. Aqulus sahabah wat tabi'in fihi salasuna mau'izah. Dalam bab ini ada 30 nasihat. Arba'atun akhbar, ada 4 akhbar lah hadis Rasulullah. Wal baqi athar, sisa adalah asar sahabat. Aqul Nabi sallallahu alaihi wasallam bil athari aqulu sahabah wat tabi'in. Asarnya sahabat dan tabi'in. Tabi'inlah sahabat Rasulullah juga, sahabat setelah sahabat
zamannya sahabat, kemudian zamannya tabi'in. Minhu ay fal maqal al-awwal min al-munabbihat as-sana'iyyah ma ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hal yang penting dalam makalah ini adalah perihal yang dua seperti apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah mengatakan khaslatani la syai'un afdalu minhumal al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Khaslatani, dua perkara. La syai'un, tidak ada sesuatu dari itu, afdalu, yang lebih utama. Jadi perkara yang paling dan lebih utama itu enggak ada yang lainnya. La syai'un minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Yang paling utama dua hal dari perkara-perkara yang ada adalah beriman kepada Allah, wan naf'u lil muslimin, dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Iman, kita tahu bahwa iman adalah tasdiqum bil qalb. Iman adalah membenarkan dalam hati, yakin penuh dalam hati imannya pada Allah Subhanahu wa taala, percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika salat, yakin kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, inni wajjahtu wajhiya. Kita hadapkan diri kita dengan Allah. Menghadapkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala bukan berarti kita menggambarkan depan mata kita ada Allah, tidak. Arahkan hati kita, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Hadapkan ke arah seakan-akan kiblat yang menjadikan arah dari salat yang kita kerjakan. Al-imanu billah, tasdiqum bil qalb wa iqrarum bil lisan. Mengucapkan dengan lisan, saya beriman pada Allah. Tambah lagi wa amalun bil arkan, diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Karena enggak sedikit yang kelihatan orang beribadah tapi tidak menampakkan ibadahnya dalam kehidupan kesehariannya. Orang rajin salat, rajin ngaji, tapi tidak sedikit orang yang rajin salat, rajin ngaji, di tengah masyarakatnya terlihat keangkuhannya masih ada, kesombongannya masih ada, ingin dipuji, ingin dihormati. Kita belajar tawadhu kali ini, kita belajar rendahkan hati kita, tidak hanya kepada Allah, juga kepada sesama manusia. Bismillah, bukan berarti kita yang hadir ini, maaf saya pribadi, bukan yang hadir ini adalah orang-orang yang merasa terhormat, juga tidak. Bisa jadi orang yang di luar lebih terhormat daripada kita. Belajar tawadhu, belajar benahi hati. Termasuk kitab ini pun belajar untuk membenahi hati. Jangan sombong dengan pakaian yang kita kenakan saat ini. Jangan sombong dengan sarung yang kita pakai, pakaian muslim yang kita pakai, peci yang kita pakai. Belum tentu hati kita apakah bersih atau tidak. Wa amalun bil arkan, perlu dibuktikan dalam amal perbuatan kita. Bismillah, Bapak sekalian, bahwa yang selamat di sisi Allah adalah orang yang mempunyai hati yang bersih. Al-imanu billah, beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah simbol dari barometer kehidupan keseharian kita. Kita Allahu Akbar, kita Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, kita kecil sekali. Kenapa disuruh ruku, disuruh sujud dan sebagainya, menyatakan bahwa kita sangat kecil di hadapan Allah. Ketika dihadapkan dalam kehidupan keseharian kita, tapi makhluk-makhluk Allah yang lain, di planet-planet yang lain, kecil sekali apapun yang kita miliki. Kita di Geria, ya Pak, ini Geria ya. Permana Geria?
kriya, membiak. Kemudian dilihat dari Tangsel masih kelihatan mungkin. Lihat naik lagi ke atas lagi, kecil sekali ya. Ada orang sedetik rumah yang besar di situ, kendaraan yang mewah. Naik sedikit masih kelihatan mungkin. Naik terus ke atas, berapa ratus meter ke atas masih kelihatan mungkin. Terus naik ke atas, katakanlah 1000 meter. Ini sudah mulai nggak kelihatan. Orang yang sombong, orang yang besar dengan kemampuan yang ia punya di mata Allah semakin lama semakin tinggi, semakin kecil, nggak ada rasanya apa-apa, nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Bahkan ketika kita bersama-sama naik pesawat itu nggak kelihatan pamulangnya, nggak kelihatan, Jakarta pun nggak kelihatan. Masya Allah, kecil sekali, sangat tidak mungkin manusia untuk sombong. Makanya hak sombong adalah milik Allah, bukan milik kita. Belajar tawadhu. Al-imanu billah, beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Wan naf'u lil muslimin. Wan naf'u lil muslimin, bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi hidup ini bermanfaat bagi manusia yang lain. Jangan jadi benalu dalam kehidupan keseharian kita. Saya berkali-kali menyampaikan kepada pribadi dan keluarga khususnya, jadilah orang yang membantu kalau bisa. Jangan menjadi orang yang berharap dibantu. Bercita-citalah memberi, bukan bercita-cita mengharap meminta ke orang lain. Saya berharap Bapak kita semuanya punya statement dalam diri kita. Bercita-citalah memberi, bukan bercita-cita meminta. Seberapapun apapun dan kita yang miliki, berikan. Di sini dikatakan bil maqali, bisa dengan lisan kita, ucapan kita, nasihat kita, dengan ilmu kita. Jangan takut dengan kemudian ilmu yang kita berikan kemudian kita jadi kalah dengan mereka. Jangan khawatir kita jadi rendah, jadi hina karena ilmunya kita sampaikan ke mereka. Jangan merasa kemudian apa yang kita pahami ini hal yang sangat mahal. Sampaikanlah ilmu yang kita ketahui bil maqali, sampaikan. Punya pengetahuan komputer, sampaikan ke yang lain. Punya pengetahuan elektronik yang lain, sampaikan ke yang lain, bermanfaat buat yang lain. Jangan dipendam sendiri, nggak boleh. Bil maqali au bil jahi, atau dengan jabatan ya. Jabatan yang disandang, punya kemampuan sebagai pengurus lingkungan, punya kemampuan sebagai aparat pemerintahan dan sebagainya, punya kewenangan yang ada, manfaatkan buat yang lain, bukan mengambil manfaat dari apa yang dia lakukan. Maaf. Au bil jahi, jadi orang yang punya jabatan, orang yang punya kedudukan dijadikan untuk manfaat orang lain, bukan menjadi kesempatan untuk mencari kepentingan sendiri. Wan naf'u lil muslimin, bermanfaat bagi yang muslim yang lain. Au bil mali, atau dengan harta yang kita punya. Harta yang kita punya manfaatkan buat yang lain. Syukur-syukur tidak hanya dinikmati oleh diri kita, nikmati juga untuk orang lain. Semua apapun yang kita miliki, hakikatnya akan dipertanyakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rumah akan dipertanyakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kendaraan akan dipertanyakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak harta yang kita miliki, semakin banyak pertanyaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, orang yang miskin dan orang yang kaya itu masuk surga berbanding 500 tahun. 500 tahun dan mengatakan dikali menjadi 5.000 tahun. Atau ada yang mengatakan 500.000 tahun. Kenapa? Orang miskin
hisabnya sedikit ya Pak. Orang yang banyak hartanya hisabnya banyak. Duluan masuk orang yang miskin masuk surga daripada orang yang kaya. Mendingan miskin, mendingan kaya. Orang miskin surganya cepat Pak. Orang kaya lama karena hisabnya banyak. Bil mali dengan harta, berlomba-lomba yuk kita dengan harta kita berikan. Berlomba dengan harta kita bersama-sama manfaatkan. Saya pernah dan sering sekali mengatakan bahwa harta yang kita miliki ini jangan-jangan ada hak orang lain, jangan-jangan. Atau bisa kemungkinan besar ada hak orang lain ya. Seringkah kita zakat mal? Nunggu kadang-kadang. Harta saya yang ada ini nggak cukup Ustaz. Katanya 93, berapa sebanding emas yang dimiliki satu nisab ya. Sudah 1 tahun baru zakatin. Dihitung-hitung nggak pernah cukup ya. Akhirnya nggak zakat mal. Padahal dalam Al-Quran jelas fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ada harta-harta yang dimiliki itu ada hak orang-orang miskin, ada yang minta-minta, ada yang diem juga ada. Udah ngasih zakat kadang-kadang 2,5%, nggak tahu sampai apa tidak 2,5%. Ia mengatakan saya sudah kasih, saya sudah memberi harta yang sudah punya, saya sudah memberi apa yang saya punya, sudah memberi Pak zakat. Halo, kita punya uang 100 juta, zakat mal 2,5%, berapa Ustaz? Nah, 2.500.000. Kita punya uang 100 juta, zakatnya 2.500.000. Sudah ngasih zakatnya Pak segitu? Saya punya uang 100 juta, saya kasihkan 2,5 juta. Udah ngasih belum kita? Belum ngasih Pak itu tuh. Itu wajib yang dikeluarkan buat orang lain ya. Yang 97,5 itu uang kita, yang 2,5 juta itu uang orang lain. Berarti kalau ngasih 2,5 juta itu belum ngasih. Jangan bilang begitu saya sudah ngasih. Itu hak mereka, bukan hak kita. Belum memberi, belum. Bil mali, yang punya harta berbagilah dengan yang lain ya. Berbagi dengan yang lain, bantu yang lain. Ini lagi-lagi jangan sampai kita bersama-sama rakusnya akan harta, rakusnya akan apa yang kita miliki, seakan-akan milik saya. Ini rumah milik saya, mobil milik saya, kendaraan milik saya, anak-anak milik saya, semua yang milik saya. Padahal semua titipan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, titipan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah hilang mobil Pak? Belum ya? Coba hilang mobil. Pernah hilang motor? Bukan yang pernah motor sering ya. Kalau stresnya luar biasa, kalau sesuatu paling itu memang sudah Allah takdirkan terjadi, sudah qadarullah ya, Allah ambil. Awabil badani, atau dengan badan, dengan tenaga yang kita punya, berbagilah dengan yang lain, manfaatkan bagi yang lain. Yang punya tenaga, dengan tenaga lah. Jangan pelit. Ada orang minta bantuan, malas kadang-kadang. Ada orang minta tolong aja, lihatnya udah kesel aja. Apalagi lihat orangnya, tampang nggak suka semuanya. Ini malas ngasih. Mau tampangnya seperti apa? Memang orang sudah seperti itu ya. Bantu-bantu saja. Kita kadang-kadang kita nih lihat membantu orang nih, wah orangnya ini nih kayaknya bagus. Jangan lihat kayaknya nggak boleh Pak. Termasuk orang yang ngasih uang sama pengemis nih. Ini jangan-jangan
duitnya banyak, jangan-jangan nipu, jangan-jangan ini orang banyak dengan prasangka buruk akhirnya. Al-Hujurat ayat 12 ya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsmun. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula ma akhihi maitan fakarihtumuh. Ini tidak jelas. Jangan banyak-banyak berburuk sangka lah kali inilah. Ini penyakit hati juga buruk sangka sama orang ya. Bantu-bantu saja tetangga kita. Bantu-bantu saja dengan apa yang kita bisa. Belum apa-apa udah males kadang-kadang. Dua hal yang lebih utama dalam kehidupan kita, perkara-perkara yang ada, dua hal. Beriman kepada Allah. Yang satu bermanfaat bagi yang lain. Jaga iman, jangan rusak dengan kesyirikan. Jangan rusak dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut. Man asbaha la yanwi zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Barang siapa orang yang di pagi-pagi ini la yanwi zulma, tidak ada niatan untuk berbuat zalim ala ahadin kepada seseorang, ghufirahu ma jana, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni apa yang pernah ia lakukan. Jadi usahakan benahi hati ini sekarang. Kalau pagi-pagi niatkan jangan sekali-kali berkeinginan berbuat zalim. Ini zalim pernah dibahas di pertemuan yang lalu ya Pak. Az-zulmu huwa wad'a syai' fi ghairi mawadhi'ihi al-mukhtassu bihi. Zalim adalah menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, terlebih mempunyai kekhususan akan benda itu. Ini pernah dibahas lah. Orang kalau pagi niatkan tidak akan berbuat zalim, tidak akan berbuat zalim kepada siapapun, ghufira lahu ma jana, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang lalu. Yang ada adalah niatan untuk memberi manfaat ke yang lain. Wa man asbaha yanwi nusratul mazlumi, barang siapa orang yang pagi-pagi berniat nusratul mazlumi, menolong orang-orang yang teraniaya, menolong orang-orang yang lemah, wa qadai hajatil muslim, dan ia menepati, memberikan, memenuhi hajatnya seorang muslim, orang yang beragama Islam, kanat lahu ka'ajri hajatim mabrurah, subhanallah, maka dia akan peroleh balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan balasan seperti haji yang mabrur. Baik, barang siapa orang yang membantu orang yang teraniaya, orang yang mungkin kondisinya lemah, kita bantu. Orang yang perlu dikasihlah apa yang dapat kita lakukan, wa qadhi hajatil muslim, dan ia pun memenuhi kebutuhan orang muslim itu pahalanya besar sekali, seperti pahalanya orang yang haji mabrur. Yang haji aja belum tentu mabrur ya. Ini amal soleh, lagi-lagi amal soleh. Amal soleh itu utama, sangat utama ya. Bahkan perilaku ibadah dicerminkan dalam amal soleh. Sekarang pagi-pagi niatkan apa yang dapat bisa saya lakukan untuk orang lain, apa yang dapat saya berikan buat orang lain. Jangan niatkan besok saya kesel besok nih, gua mau hajar tuh orang, ini udah zalim ini. Besok saya kesel sama orang, besok awas pertemuan kita adu benda dan sebagainya, berbuat kezaliman lah.
Zolim nggak perlu dibaca dengan kezoliman, sama-sama zolim namanya. Sekali lagi, orang yang berbuat zolim jangan dibalas dengan kezoliman. Fala tazalamu, jangan saling berbuat zalim. Kalau ada orang yang marah, perlu marah juga, Pak. Orang sewot sama kita, perlu dibalas dengan sewot juga. Orang bentak-bentak kita, perlu dibentak juga. Kalau bisa nggak usah. Jangan dibalas dengan kezaliman. Orang mukul, ya tahanlah. Mukul lagi, tahan. Mau kena, tahan. Nggak kuat. Tapi jangan berbuat zalim. Jangan berbuat zalim. Jangan dibalas dengan kezaliman. Kemudian waqala as-salam, ahabbul ibad ila Allah taala anfa'un nas lin nas. Sekali lagi ini lagi bercerita tentang apa yang dicintai Allah SWT. Seorang hamba adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Wa abdul a'mal idkhalus surur. Seutama-utamanya amal itu adalah memberikan sebuah kebahagiaan, kesenangan ala qalbil mu'minin, kepada hati orang yang beriman. Ini ngaji seneng nggak sih, Pak? Nah, masalahnya itu ya. Mengaji ini melawan ngantuk ini seneng apa tidak? Hadirnya kita di pandangan orang lain ini menyenangkan tidak? Kalau Bapak, maaf nih, saya di sekolah semuanya, ada anak-anak udah besar, kemudian anaknya tidak memberikan kebahagiaan, cemberut aja, namanya nggak idkhalus surur. Udah pokoknya yang punya utang, nggak punya utang, senyum aja, berikan kesenangan ke yang lain, tampakkan bahwa kita semuanya bisa menyenangkan orang lain. Idkhalus surur, menyampaikan sebuah kesenangan ala qalbil mu'minin, pada hati orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketemu sama orang, udahlah hal yang menyenangkan saja yang kita bisa lakukan. Kemudian yatudu anhu ju'an, bisa memberikan, menghilangkan dari rasa lapar, membantu orang lain yang susah-susah, yang miskin, yang jarang makan, kasihlah makan. Ini hal yang dicintai, amal yang paling bagus. Syukur-syukur ada sebuah kebiasaan. Tiap hari apa yang dapat diberikan, kasih. Zaman Rasul sendiri ngasih roti ya. Ngasih roti. Kita tahu roti Arab itu besar ya. Tambah lagi dengan susu. Satu roti kenyang, Pak. Bagi makan pagi-pagi di samping masjid Makkah itu aja jualan di Masjidil Haram ya. Sekelilingnya ada jualan roti. Itu roti beli dengan kasih susunya, makan satu kenyang luar biasa. Di Madinah pun sama, banyak jual-jual roti, emang sudah makanan pagi. Ya Rasulullah SAW kalau keluar itu ngasih roti, bahkan disuapi pada orang yang buta. Ini kita nih kalau pagi keluar mementingkan sarapan kita apa sarapan orang lain? Nasi uduk ya, kemana, sarapan buat sendiri. Kita oke lah, nggak masalah makan, tapi siapkan juga untuk orang lain kalau bisa. Saya tinggal di Mujair, Pak, Mujair Raya ya, Masjid Al-Furqon ke kanan. Itu banyak orang-orang yang OGDJ orang dalam gangguan jiwa ya. Itu kasihan, diam di atas bawahnya ada jalan tol, banyak ada orang gila atau di samping jalan tol yang arah Serua ke Pamulang ini ada juga orang gila di situ. Kasihan, udah kumpul nggak ada yang ngurusin ya. Kadang orang jadi rutin ngasih makan. Ngasih itu nggak mesti ngelihat orangnya juga, nggak mesti. Kebetulan dia ada ya, membiasakan hal itu. Syukur-syukur Bapak punya kebiasaan kalau pagi mau berangkat
ada kotak amal di mana, masukin kotak amal, berangkat ke amal rawat. Ini kebiasaan yang bermanfaat, apalagi ada orang yang barangkali ada security macam-macam lah, orang yang membutuhkan, berangkat kasih makanan, sebuah kebiasaan. Ini adalah menghilangkan rasa lapar, dan itu amalan yang utama, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Au yakshifu anhu karban, kalau dia menghilangkan dari segala kesulitan hidupnya. Kita lihat sebelah kanan, sebelah kiri kita, depan belakang kita ada orang sulit, orang susah, bantulah dari kesusahannya. Pekerjaan, ajaklah dia bekerja. Jangan kemudian akhirnya orang tahu pekerjaan kita, selama itu halal, ajak saja, nggak masalah. Membantu dari kesulitan yang ada. Au yaktilahu dainan, atau dia memenuhi hutangnya, melunasi hutangnya. Orang yang melunasi hutangnya, orang yang sulit untuk membayar hutang karena kesusahan, karena kefakiran, karena kemiskinannya. Ini salah satu amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dua hal lagi, ini bicara tentang dua hal. Wa khoslatani, dan dua perkara lain. La syai'un, tidak ada yang lebih baik dari itu, enggak ada dari itu semuanya. Akhbathu, yang lebih buruk. Dua hal ada yang lebih buruk, enggak ada yang lain dari itu. Minhuma, dari keduanya lah asyirku billah. Asyirku billah adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang seburuk-buruknya perbuatan. Sesulit apapun diri kita, jangan sampai menduakan Allah atau minta kedaya pada yang lain. Sesulit-sulitnya kita, jangan sampai terjadi kita minta dengan yang lain. Mohon maaf, banyak sekali yang kadang-kadang makbaroh ya Pak, kuburan-kuburan yang menjadi tumpuan orang mengadu, bukannya sama Allah, minta sama kuburan. Gunung-gunung, di Gunung Salak juga ada tempatnya ternyata, keramat. Kemudian di Jawa juga banyak ya, di gunung apa namanya, tempat-tempat yang kesyirikan banyak lah. Sampai di Tanah Kusir itu ada juga Pak, makam keramat. Di Pondok Pinang juga ada makam keramat. Orang datang itu bukan niat ingin ziarah, tapi ingin mudah-mudahan dengan ziarah ini kemudian ia menjadi orang yang sukses, orang yang kaya, orang yang banyak harta. Masya Allah, bukan minta sama Allah. Hati-hati dengan kesyirikan. Seakan-akan ini syirik ini menjadi alternatif lain untuk memperoleh keberhasilannya. Bapak pernah ke Banten ya, ada Syekh siapa Ustaz yang masih ada? Kiai Mufasir ya. Oh iya, Kiai Mufasir masih ada sekarang beliau. Kemudian pernah datang ke Syekh Asnawi ya, di Banten juga ada. Gak sedikit ketika saya tanyakan mereka yang ziarah itu tujuannya adalah biar hidupnya tenang, katanya, biar hidupnya lancar, rezekinya banyak. Astagfirullahaladzim, ya, aduh ya Allah, dari saya ini mau ziarah apa punya duit, dia bilang. Di Cirebon ada makam Syekh Sunan Gunung Jati, sebelahnya ada makam Syekh Kafi Pak, Syekh Kafi. Sunan Jati masuk, nggak semuanya bisa masuk, udah 2-3 kali saya masuk, tapi sebelahnya ada makam Syekh Kafi. Syekh Kafi itu ada naik ke atas. Saya pernah bawa jamaah naik ke atas, kemudian ternyata naik ke atas jamaahnya ada macam-macam keinginannya. Sampai tanah dekat kuburan diambil bawa pulang. Dia warung di tempatnya, dia ngewarung, toko kelontong. Tanah dibawa, dibungkus pakai kain. Nggak lama lagi tuh warungnya kebakar Pak. Saya nggak tahu ini, bukannya malah berkah, malah kebakar.
Saya sampaikan ke mereka, jangan niatkan hal itu, semua ini kesyirikan. Masya Allah, perbuatan akhbas yang paling buruk, ya, yang paling buruk, Pak. Jangan sampai terjadi dalam diri kita, ya. Jangan percaya begitulah. Kadang orang kita sangat sensitif dengan hal itu, ya. Orang pergi ke Mekah, ada kain apa? Kiswah, ya. Yang Ka'bah itu disobek, diambil ke bawa ke rumah, Pak. Masya Allah. Kemarin viral dulu, ya. Katanya buat jimat, astagfirullahaladzim. Jangan sekali-kali berbuat kesyirikan. Wadhurru bil muslimin. Janganlah menjadi orang yang menjadikan benalu lah, nyusahin lah, ya, nyusahin orang. Jangan jadi orang yang nyusahin orang kalau bisa. Lain hal kalau kondisi fisiknya memang sudah lemah, lain hal. Pasti perlu bantu orang lain. Jadi posisi lagi enak, sehat, kadang-kadang malah nyusahin orang, malak-malakin orang, mentang-mentang badan gede gitu ya, badan gede, mentang-mentang agak kuat gitu ya, di pinggir-pinggir jalan malak-malakin orang. Ini malah dzurru bil muslimin. Jadi mudarat, kesusahan, kesulitan bagi orang lain. Hadirnya kita lagi-lagi, hadirnya kita, mari jadikan hadirnya kita bermanfaat bagi yang lain, senang bagi yang lain, bukan benalu bagi yang lain. Ini kajian di pagi ini. Ya, mudah-mudahan dengan kajian yang sebentar, mudah-mudahan menjadikan hati kita ini menjadi orang yang bermanfaat bagi yang lain. Pertama itu. Yang kedua, kuatkan iman kita, ya. Ada yang mau tanyakan, Pak? Silakan. Ya. Terima kasih. Terkait niat tadi, ketika pagi-pagi kita niatkan untuk berbuat baik. Itu memang harus diucapkan atau diniatkan. Atau memang kadang-kadang kita yang seperti begitu keluar rumah, ada orang yang berbuat itu. Niat-niat seperti itu harus diucapkan, misalnya berbuat baik, tidak berbuat jahat, atau tidak berlihat atau bagaimana. Kalau lihat dari konteks teks makna niat, ya, an-niyatu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Bahwa itu niat itu muqtaranan, berbarengan bi fi'lihi, dengan apa yang dilakukannya, diperbuatnya. Jadi kalau pagi-pagi niat ke masjid berbuat baik, ketika ke masjid syukur-syukur mempunyai kebiasaan, ada yang bisa dibantu. Di sini katakan la yanwi, janganlah punya niatan zulma, berbuat kezaliman. Artinya bahwa kelebihan sehari-hari gini diisi dengan niat kita bersama-sama di pagi hari tidak berbuat zalim. Pokoknya apapun saja, tidak berbuat zalim. Ya, pagi berangkat tidak ingin berbuat salah, tidak menyusahkan orang lain. Ini pun sama dengan niat, karena dibarengi dengan langkah kita, ya, langkah kita. Di jalan tiba-tiba ada orang yang minta-minta, kita kasih. Pokoknya niatan berbuat baik saja. Berbuat baik saja. Orang yang berbuat baik terus dalam kesehariannya, niat berbuat baik dalam kesehariannya, itu adalah orang yang kanat lahu kajri hajjatim mabrurah. Subhanallah. Maka dialah orang yang mendapatkan balasan seperti balasan haji yang mabrur. Amin. Ya. Fadal. Lain. Tadi Pak Ustaz menyampaikan yang bisa itu orang yang miskin. Miskin. Katanya lebih banyak yang besar dibanding orang miskin. Itu sepakat mungkin, ya. Ya. Cuma apakah di zaman sekarang itu tidak sama dengan zaman Rasulullah? Bahkan zaman Rasulullah itu kondisi orang miskin betul-betul miskin gitu, ya. Bahkan sampai ada sahabat Nabi itu Amirul Mukminin mengatakan gandum keluarga yang membutuhkan makanan pada saat itu. Nah, kita sekarang kan yang menciptakan kesuuzon kita kepada mereka itu mereka sendiri, Pak Ustaz. Iya. Yang menciptakan Suasana itu. Apakah kita harus punya kriteria yang kita berikan, terutama mungkin orang yang terdekat,
di saat kita suasana itu yang mereka sendiri menciptakan, akhirnya kita timbul seperti kita tidak ikhlas memberikan kepada orang yang kita tidak kenal. Bahkan bisa jadi mereka dengan fisik sehat, kemudian dia nongkrong di jalan atau di lampu merah, tapi dia pulang kampung itu lebih mewah gitu. Oh iya. Yang Jakarta ini yang banyak kita mencari nafkah. Betul. Nah, dalam hal itu bagaimana? Apakah ada dengan zaman sekarang itu, karena beda dengan zaman dulu itu, kita harus punya kriteria syarat yang kita berikan adalah lebih baik kita memberikan kepada orang yang kita kenal, atau kita sama ratakan walaupun kita tidak kenal, terserah mereka itu berbuat zalim kepada orang yang zalim. Baik. Di Al-Quran memang ada Pak, ini mungkin saya yakin hafal di wa'atizal qurba haqqu wa'atizal qurba haqqu wal miskin, yang ada wal jaril jun wal jambi bil jambi ya, zawil qurba, ahli kerabat itu ya, yang tahu persis ya, wal yatama, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Ini kriterianya. Kemudian miskin yang di awal sampaikan tadi, ini miskin seperti apa ya? Kayaknya kok enak jadi orang miskin. Nggak enak Pak yang miskin Pak. Nggak enak. Enak kan orang yang cukup ya. Yang kedua berkaitan dengan badan sehat kena lemah, hanya minta-minta. Kalau mau ngasih, saya pikir ini lagi-lagi hati kita ya, hati kita. Bisa jadi orang yang badan sehat, akalnya nggak sehat, bisa jadi ya. Badannya gede, ilmunya nggak ada Pak, kan banyak ya. Di Jambi ada orang yang gede kayak orang preman ya, badannya besar. Pas diajak ngomongnya nggak bisa ternyata, ngomongnya nggak jelas, bicaranya nggak bisa bicara, atau pas ngomong ternyata dia gugup karena ketakutan. Jadi fisik nggak jadi jaminan, fisik jadi jaminan. Kemudian ternyata dia di sini minta-minta, di kampung ternyata duitnya banyak, bahkan rumahnya megah. Profesi orang yang sukses jadi orang miskin di Jakarta. Ya, profesi di Jakarta profesinya minta-minta, si orang yang minta-minta, di kampungnya sukses. Kalau melihat orang, jangan didahulukan dengan zon, jangan dahulukan dengan zon. Mau ngasih aja, urusan dia dengan Allah ya. Ada orang pinggir jalan sering sekali ya joget-joget, nggak kelihatan mukanya ya, pakai apa namanya? Pakai badut. Uangnya banyak Pak. Saya yakin dia kalau orang waras, sehat, duitnya banyak, nggak mau begitu Pak. Panas di dalam, katanya ya, panas di dalam. Penyakit hati karena kurang. Kalau mau ngasih, kalau enggak ya enggak. Jangan akhirnya malah kita hatinya jadi rusak. Akhirnya hati kita dirusak ya Pak. Jangan-jangan dia nipu, kan rusak kita. Belum tentu dia nipu. Jangan-jangan dia nih pura-pura. Jadi rusak hati kita. Saya pernah ke Ciputat, naik flyover kemudian turun. Pernah dulu, bukan di flyover di bawah. Pernah dulu. Ketika itu saya jalan naik motor di bawah-bawah. Ada orang minta-minta Pak, dengan pakaian di bawahnya, dengan kain dengkul kelihatan ya, katanya kelihatannya kayak buntung si kakinya, kita buntung merah di sini, perban ya. Saya perhatikan nih orang, ya Allah kasihan. Sempat dulu sering ada kantip dia Pak, kantip. Pas ada kantip lari Pak, kencang bener dia buka ininya langsung ternyata punya kaki Pak.
Awalnya iba, awalnya kasihan. Ya lagi-lagi urusan dia, urusan salah dia, perilaku dia, urusan dia dengan Allah. Tapi kita jangan rusak hati kita. Bismillah ya Pak. Saya sampaikan berkali-kali ini, jangan rusak dari kita karena pandangan di depan mata kita. Jangan rusak hati kita karena apa yang dilihat dalam pandangan mata kita. Bismillah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau minta penjelasan ziarah kubur. Ya. Pada prinsipnya ziarah kubur itu mendoakan yang meninggal. Mungkin karena nasihat mendoakan orang yang meninggal itu Baik ya. berkembang atau kreatif yang berziarah, sehingga kalau saya perhatikan orang ziarah kubur itu macam-macam, saking kreatifnya. Saya kreatif. Iya, ada yang baca Al-Quran, umpamanya baca Yasin dulu, atau baca surat-surat pendek dulu, ataupun baca sholawat dulu, macam-macam. atau baca tahlil dulu. Iya. Gitu. Nah kalau yang ziarahnya mentah-mentah itu jelas ibaratnya sudah musik ya. Nah pertanyaan saya, adakah hadis yang diriwayatkan Rasulullah tatkala Rasulullah itu ziarah kubur, atau mungkin para sahabat, atau selanjutnya? Menurut saya kalau saya pribadi ini jarang dengar ini loh hadis yang dibaca Rasulullah yang diriwayatkan tatkala Rasulullah itu ziarah. Karena ziarah sendiri kan awalnya dilarang, kemudian diperbolehkan seperti itu. Nah menurut saya atau saya pribadi itu belum ini hadis yang tata cara berziarah ya. Nah maksudnya yang diriwayatkan tatkala Rasulullah ziarah kubur atau mungkin sahabat. Sehingga ya kalau saya perhatiin ya orang ziarah kubur itu kreatif gitu, macam-macam caranya gitu. Betul. Mungkin pertanyaan saya itu Ustaz. Baik, terima kasih. Rasulullah itu sering Pak ziarah ke Baqi ya. Baqi itu pemakaman yang ada di samping sebelah kiri ya, belakang Masjid Madinah. Ada makam Baqi. Itu makam orang terdahulu memang. Akhirnya banyak para sahabat pun makamkan di situ. Secara implisit memang Rasulullah ketika masuk ke pemakaman itu pun nggak ada nggak ada sistematis atau nggak ada tata cara berziarah, datang saja. Kalau bisa berdoa, doanya saja diawali dengan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahikun. Atau Bapak kita semuanya nggak bisa Ustaz kepanjangan, Assalamualaikum gitu aja ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahikun. Ini kalau bisa kita dihafal, yang begini-gini dihafal Pak. Jadi kalau masuk ke pemakaman ya, oh iya bisa lah. Timbang Assalamualaikum sih bisa lah. Assalamualaikum ya ahlad diyar atau ya ahlal kubur biasanya. Assalamualaikum ya ahlal kubur yang gampang. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Dan insyaallah kami semua pun nanti akan menyusul maksudnya. Ya. Mau bilang begitu Pak? Atau di Indonesiakan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Insyaallah saya nyusul. Bahasa kasar. Hah? Ini artinya wa inna insyaallah bikum lahikun, artinya saya nyusul. Jadi ziarah enggak ada ini Pak. Mau baca apa? Enggak ada. Enggak ada. Bebas Pak, bebas. Hanya kreatif saja tadi bilang. Secara hadis memang enggak ada kejelasan.
mau baca dulu apa Al-Fatihah juga apa hadroh dulu atau Yasin dulu atau baca surah pendek dulu atau selawatan, nggak usah dimasalahkan. Saya pernah cari-cari, emang nggak ada literatur kayak itu, nggak ada, bebas. Fazruha fa innaha dzakirul akhirah. Yang jelas ziarah sajalah untuk mengingatkan kematian. Kalau ini Ustaz ini menyambung ziarah ya. Kalau kita lihat mendoakan itu, kalau para ulama-ulama itu memang sudah apa ya? Dia memang kita meyakini bahwa ini adalah pewaris Nabi ya. Otomatis mungkin ya beliau ini adalah ahli surga. Kenapa kita nggak berziarah kepada orang-orang yang membutuhkan doa? Pada masa itu dia preman apa gitu, pemimpin yang boleh gitu. Kalau di hadis ada Pak, hadis bahwa ziarah hakikatnya ada dua. Ada dua ziarah yang perlu diziarahi ya. Ziarah yang pertama adalah Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Yang kedua adalah ziarah pada orang tua ya, orang tua. Nah, ziarah ke Makkah, ziarah ke Madinah itu yang pertama. Yang kedua ziarah ke kedua orang tua kita. Kalau ziarah ke para wali songo, katakanlah para orang alim, para orang soleh, ya sah-sah saja. Tabaruk, orang bilang tabarukan. Mudah-mudahan dengan begini jadi berkah. Karena keilmuannya, berkah karena kesalehannya, berkah dari Allah SWT, bukan karena beliaunya, bukan. Jadi dengan kesana itu bisa kita teringat jerih payah pengorbanan perjuangan Islam dan sebagainya. Tapi bukan berarti kita berharap, kita doa nggak masalah. Walaupun hakikatnya maaf, orang-orang soleh kan nggak wafat Pak. Wala taqulu liman la yuqtalu fi sabilillah amwat ya. Maksud wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Jangan kamu katakan bahwa orang yang janda Allah itu wafat, mati. Bal ahya, tapi hakikatnya lah hidup. Sejam 6 ini. Gimana Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang minta maaf sebelumnya, Ya. jalur acara. Iya. Saya jadi sampai sekarang saya Pak agak bertanya-tanya karena juga sebutannya jawabannya kurang jelas. Saya mau jadi apa Ustaz? Saya pernah tinggal di suatu tempat di Purwokerto namanya, terlalu jauh sholat subuh yang punya kunut. Sedangkan saya nenek moyang saya persiapan saya selalu harus pakai kunut. Jadi saya mau ke sana jauh, ke sini jauh. Yang dekat masjid saya di Bakri nggak kunut. Nah, yang jeleknya lagi Pak satu. Kalau saya nggak ke situ, pada apain saya? Apain kamu solusi benci saya di sini? Ini saya dibenci di sini. Astaga. Ya kan begini Pak. Bila kunut dong ya. Sama tadi kan cuma saya. Akhirnya saya kadang-kadang ke rumah itu, kadang-kadang ke rumah aja mau keluarga tuh. Lebih yakin ya? Lebih yakin. Iya. Kan saya menjaga dari itu, saya tidak percaya. Cuma saya tidak menyalahkan. Yang menyalahkan sendiri saya. Apakah sebenarnya ini mestinya nggak perlu sampai ke sana? Mending di rumah ya. Itu pertanyaan saya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini maksudnya Iya. saya mendengarkan tidak. Cuma Memang doktrin awal ini berat Pak. Orang kalau sudah terdoktrin di awal, ini agak perlu proses panjang ya untuk memaklumi. Orang kalau sholat nggak kunut kayak nggak sholat. Orang kalau nggak kunut kayak nggak sempurna Pak. Ada yang begitu ya. Orang kalau nggak kunut kayak nggak sempurna. Sebetulnya kunut kan sunnah Pak, sunnah muakkadah ya, ada yang bilang. Ada yang bilang enggak, sunnah biasa. Ada yang bilang itu bukan kunut nazilah sehingga dia nggak perlu ada kunut. Saya putus dulu Ustaz. Ya. Biasanya ini yang saya terima ya, katanya kalau nggak kunut sahwi. Iya. Kalau tidak sunat harus sunat. Nah ini. Iya. Ya hampir 3 tahun, maaf, hampir 3 tahun ini. Akhirnya saya korban.
pergi dari sini. Ini tidak mampu semuanya. Ini bicara, maka saya sampaikan di awal itu, ini kunut ini orang beda-beda. Ada yang mengatakan kunut itu adanya di kunut nazilah, ada yang mengatakan kunut biasa, ada yang akhirnya kunut dikatakan sebagai kunut sunnah muakkad. Nah, ketika orang mengatakan sunnah muakkad kunut, maka harus diganti kunut itu dengan sujud sahwi. Ada orang berpandangan bahwa kunut itu kunut biasa, enggak perlu sujud sahwi. Ada yang mengatakan namanya kunut itu kunut nazilah, ketika ada bencana saja. Enggak ada bencana enggak usah kunut. Bapak ini sama dengan mungkin keluarga saya juga. Hidup subuh kalau enggak kunut enggak sempurna. Kalau enggak kunut sujud sahwi. Permasalahannya kalau di masjid enggak kunut. Sujud sahwi. Sekarang dirubah Pak, bahwa kunut tidak wajib. Kunut tidak wajib. Jadi kalau di masjid ada yang nggak kunut, nggak apa-apa. Bukan rukun sholat, bukan. Kalau rukun sholat, maka wajib diganti sujud sahwi. Yang mengatakan sunnah muakkad pun dianjurkan sujud sahwi. Tapi karena kondisi sekelilingan, ingat al-adah al-mahkumah, maaf Pak, al-adah al-mahkumah, adat tradisi sebuah di masjid menjadi hukum. Kalau adat di masjid tidak pakai kunut, memang hukumnya adatnya seperti itu. Ketika tiba-tiba ternyata orang sujud kunut, tiba-tiba kunut sendirian, orang aneh. Kalau kemudian maaf tiba-tiba imam di sini nggak kunut, karena biasanya kita sujud sahwi setelah kalau nggak kunut. Ketika tahiyat, saya assalamualaikum, sujud sahwi sendiri Pak. Jadi pada intinya kunut nggak kunut silahkan. Hanya perlu diyakini yang mengatakan sunnah muakkad, maka lakukanlah kunut. Imam Malik itu mengatakan kunutnya bukan setelah ruku Pak, sebelum ruku malah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Sebelum ruku. Beda-beda. Jadi kalau kebiasaan yang berbeda kemudian kita maksakan kehendak sendiri, ini enggak klop-klop. Saya berharap Bapak yakin yang terpenting sholatnya diterima Allah. Kunut nggak kunut dikabul Allah. Jangan nggak kunut kemudian ragu. Bismillah. Jadi imam kunut ya Pak. Mau dimanapun silakan. Saya sering juga di masjid-masjid ada yang kunut. Ada yang habis sholat langsung diem, sholat langsung doa, sampai doa nggak apa-apa. Cukup ya Pak, ini jam 6:10, tumben agak lama ini. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Faqal hamdi ya Allah ya maulana ya ma'bud Allahumma shalli ala syafi'ina nukhina wa maulana Muhammad. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadha jam'ana marhuma wa tafarraqana bi'ali tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan, kami jadikanlah berkumpulnya kami berkumpul dalam rahmat-Mu ya Allah. Berpisahnya setelah ini berpisah dalam keadaan terjaga ya Allah. Allahumma aslih lana dalladhi wa asmatu amin. Ya Allah, perbaiki agama kami, karena agama adalah tumpuan dari segala hidup kami ya Allah. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna ya Allah, perbaiki dunia kami karena dunia tempatnya yang berpijak. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adun ya Allah, perbaiki akhirat kami karena akhirat tempat kami akan kembali. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warham warhamna shighara. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa ayah ibu kami ya Allah.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami senantiasa mengingat-Mu ya Allah. Bantu kami senantiasa mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Bantu kami senantiasa memperbaiki amal ibadah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa tahiyyatu fiha salam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.